Apa kabar teman-teman semua? Wow, selamat pagi. Senang banget saya Irin Samantha Damanik boleh mengawal acara hari ini di satu acara yang kita kasih nama Gebetan, Gerakan Bersama dengan Cekatan. Oke, kita akan bahas cekatannya, kita juga akan bahas cerahnya. Oke, teman-teman di awal ini saya mau sambut dulu, ini acara pertama kalinya 4 region bersatu nih ya. Biasanya kita bikin acara per region atau per TH atau paling sering itu nasional. Tapi hari ini kita ngumpul ada 4 region, ngumpul hari ini banyak banget, udah terus bergulir masuk nih 400-an, 500-an. Saya mau sambut teman-teman dari West Java, Jawa Barat, kemudian East Java, Jawa Timur, kemudian dari Bali Nusra, dan juga dari East Indonesia. Welcome, selamat datang di Gebetan dan tips Jitu dengan untuk cerah ya. Boleh dong tulis di chat ya biar kita tahu nih. Mungkin teman-teman di Jawa Barat pengen tahu emang East Indonesia kota-kotanya di mana aja sih? Atau orang East Indonesia pengen tahu orang-orang Jawa Timur dari mana aja sih? Mungkin Jawa Timur nggak cuma dari Surabaya kan? Boleh tulis di chat bareng-bareng bersama dengan saya teman-teman nih Bapak Ibu ya, saya lebih suka nyapanya dengan teman-teman ya. Boleh tulis ya, kita mau tunjukin vibe kita walaupun masih virtual sampai hari ini. Boleh tulis di chat dari Probolinggo, dari Ciamis, dari Majalengka, atau dari mana tuh ya, dari Kupang gitu kan. Masuk nih hari ini semuanya. Dari Malang nih masuk, dari Batu. Nah, aduh pengen banget nih ke Batu ya. Udah pengen yang ini nih, yang dingin-dingin ya. Dari Bandung mana? Bandung. Dari Sukabumi, dari Tasikmalaya, Cianjur, Bandung, Sorong, Ende Flores. Wow. Dari Badung, Kuta Utara, Bali, rame. Terus kita pengen lihat nih hari ini ya. Di awal ini teman-teman supaya mau make sure katanya, tapi saya yakin nggak ada di 4 region ini ya. Katanya saking udah 2 tahun berjalan seperti ini, udah deh join aja webinar ini, nggak apa-apa muka nggak kelihatan, udah sambil selonjoran, kadang suaranya nggak kedengeran lagi, nggak tahu menyampaikan apa. Jangan ya teman-teman ya, karena tidak terjadi di 4 region ini. So, siapkan koneksi teman-teman yang terbaik, posisi yang terbaik ya. Kalaupun memang harus tiduran ya pastiin jangan males-malesan. Karena hari ini saya pastikan kita mau dapat sesuatu yang luar biasa ya. Katakan luar biasa. Teman-teman boleh ngomong di rumah atau dimanapun. Kita mau percaya dulu apa yang kita dapetin hari ini nggak cuma sekedar lewat aja. Kita tangkap, kita dapetin, dan kita lakuin tentunya ya. Perlu cerah dan cekatannya. Oke, bersama dengan saya udah hadir rekan-rekan dari 4 region yang tadi saya sebutkan. So ada Pak Didi Suhardi, tapi berhalangan hari ini karena masih dalam block list. Salam untuk teman-teman semua. Kemudian Pak Hot Perlindungan RADD Bali Nusra. Kemudian ada Pak Jerry East Indonesia. Kemudian juga Pak Rio ya Jawa Timur, dan juga rekan-rekan ADS dari 4 region. Terima kasih semuanya teman-teman, kita mau pastikan hari ini kita dapat sesuatu yang luar biasa, mantap, dan tentu saja kita mau sambut juga speaker utama kita, Ibu Vera Hartono hadir bersama dengan kita. Hai Ibu Vera. Hai, cakep banget. pagi semuanya. Selamat pagi merah ya, bener ya, harusnya kita merah nih hari ini ya, membara sama Pak Rio nih yang merah. Oke teman-teman, sekali lagi ya, kita udah sapa-sapa nih. Apapun, karena hari ini kita nggak mau kasih motivasi, bukan. Bu Vera akan kasih tips-tips jitu supaya dalam waktu dekat ini teman-teman segera bisa jual cerah, closing cerah. Yes, setuju ya? Oke, teman-teman, saya langsung aja memberikan kesempatan untuk menyambut teman-teman semua kepada Pak Hot Perlindungan Territory Head Prudential Indonesia untuk menyampaikan kata sambutannya. Silakan Pak Hot. Oke, wow, thank you Bu Irin, ya, thank you juga Bu Vera Hartono dari sini dan teman-teman semua. Dan tadi udah disapa ya, ini berarti dari mana nih ya? Dari barat sampai Merauke ya, jadi dari Jawa Barat gitu ya, sampai Papua gitu ya teman-teman ya. Oke, singkat aja saya mau sapa teman-teman gitu ya, hari ini dan bulan ini rasanya lagi seru juga gitu ya. Ini udah masuk tanggal berapa teman-teman? 14. Kalau saya hitung itu kita udah tinggal 80 hari menutup tahun ini, teman-teman.
Ya, jadi wow, ini udah benar-benar final sprint habis ini ya. Kita juga udah kemarin. Nah, saya mau share sedikit aja teman-teman. Saya mau sapa semua ya. Ada Bapak Ibu KP Manager juga. Saya lihat ada beberapa orang yang join di sini dan teman-teman agent dan leader gitu ya. Welcome dan kita belajar sama-sama dari Bu Vera ya. Tapi kita mau ngambil nilai positif lah ya. Selalu hikmat apapun itu kan selalu ada nilai yang bisa kita ambil gitu ya. Saya beberapa hari ini cukup dicerewetin oleh istri saya gitu ya. Sebenarnya udah dari beberapa ya dari tahun lalu lah, dari mulai dari pandemi juga udah minta gitu ya. Jadi ceritanya kita kan namanya staff Prudential ini kan kita dikasih asuransi juga kan, kita ada Pruworks kan, asuransi staff di mana kalau saya rawat inap, istri saya rawat inap, anak saya rawat inap, itu semua pasti ke cover dan itu juga sesuai dengan tagihan on bill gitu ya. Kamarnya juga mau yang kamar apapun VIP semuanya juga ke cover gitu loh teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi yang menarik, kalau saya pribadi, saya udah tahu, udah punya memang yang dari Pru, saya udah beli juga PPH Plus. Tapi Anda tahu nggak, beberapa hari ini istri saya cerewet banget, nanyain, asuransimu ada apa aja? Saya udah bilang, saya punya UP, saya punya CCB, saya punya PCB 88, Pruwarisan, Pru Cinta, semua punya. Rekap dong gitu, tanyain apa loh. Terus dibilang, tanya lagi, anak kita punya asuransi apa? Anak saya namanya Emma, saya udah beli Pru Cerah juga kemarin gitu ya. Saya punya apa aja, dia juga udah punya UP dan yang lain, istri saya udah punya gitu loh. Tapi tetap teman-teman, ya akhirnya dia minta gitu loh. Terus kok kita nggak punya PPH Plus yang kartu hitam Prudential itu kok saya nggak punya? Dia bilang begitu gitu loh. Ternyata mereka jadi tahu gitu ya, malah jadi nanya, loh emang mau harus bayar lagi loh? Dia bilang, oh bayarnya berapa? Saya tanya istri saya, kamu mau yang mana? Mau yang Indonesia aja atau mau yang sampai Singapura? Ditanya balik, kalau Indonesia berapa aja? Kalau Indonesia aja 1,1 per bulan, itu berarti bronze B istilah kerennya kita gitu ya. Tapi kalau mau yang Singapura, gold B 2,8 juta. Saya bilang, wah ya udahlah, kita yang Indonesia aja dah, begitu. Yang penting udah cover semua kan, udah. Loh, kok kemarin artis yang saya dengar, ternyata mereka kan ikutin gitu kan. Yang saya lihat itu kok bisa cuma bayar 500.000. Oh ya itu manfaat yang lama, yang merah. Sekarang yang ini, yang hitam. Oh, akhirnya jadi begitu loh teman-teman. Jadi gara-gara case itu teman-teman, saya akan nombok nih jadinya. Kayaknya mulai bulan ini saya lagi proses ke HRD gitu ya. Saya akan nombok jadinya beli lagi PPH Plus buat istri saya dan anak saya gitu loh. Ya, gara-gara itu gitu loh. Jadi mungkin uang jajan saya dengan Pak Arief akan berkurang nih gitu ya. Yang tadinya bisa beli ini, bisa beli makeup lah, lipstick dan lain-lain ya. Bukan ya, itu buat teman-teman gitu ya. Tapi positifnya ada teman-teman, orang sekarang lebih aware, orang sekarang jadi lebih tahu ternyata Prudential punya ada yang namanya kartu merah, ada yang namanya kartu hitam. Prudential ternyata punya ada yang ada batasannya, ada yang sekian. Ternyata kalau manfaat kita nggak komplit, kita cuma dibayar 10 juta dari biaya operasi 60 juta. Orang lebih tahu. Bahkan banyak orang sekarang minta, upgrade dong kartu saya gitu loh. Ini dong, dan ini kisah nyata saya sendiri juga begitu. Pasti saya jamin teman-teman, yang penting Anda jawab dengan benar, Anda jelasin dengan benar, Anda datangin nasabah Anda lagi, mereka pasti beli lagi teman-teman. Oke, itu dari saya. Thank you dan sukses buat kita semua. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hot. Yes, very good insight di awal ini ya. Benar-benar boom banget gitu ya. Kalau tergantung nih teman-teman ya, yang udah berapa ratus nih sini, udah 500 lebih. Di sini mau memandang kasus kemarin ini, yang hari-hari ini masih panas ini, dari sisi yang mana? Kalau tadi Pak Hot dan keluarganya melihatnya sebagai satu kesempatan untuk, kayaknya awareness-nya jadi lebih aware nih, harus punya black card gitu ya. Nah, kesempatan untuk kita, mungkin cek punya kita sendiri dan juga orang-orang di luar sana ya, saudara, teman, semuanya untuk cek lagi nih ya, gitu ya. PPH-nya seperti apa, untuk uang pensiun, dan hari ini kita akan bahas yang tadi Pru Cerah gitu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hot, dan langsung saja kita akan langsung masuk ke acara selanjutnya, sesi utama tentunya ya. Kita mau dengar sama-sama bagaimana sih tentang Pru Cerah, apa saja tips jitunya. Sekali lagi teman-teman, saya mau ingatkan kalau ada pertanyaan taruh di kolom Q&A. Tentu saja pertanyaan seputar apa, Rin? Ya seputar Pru Cerah dong, seputar cekatan, jangan seputar yang lain-lain ya teman-teman ya. Hari ini kita mau belajar tentang Pru Cerah. Tanyanya ke siapa? Ke Ibu Vera. Apa saja yang sudah beliau lakukan? Beliau sudah closing berapa ratus juta, dan yang saya dengar juga kemarin baru aja closing, teman-teman. Kemarin baru aja closing, lagi jadi kesempatan untuk teman-teman taruh pertanyaan di kolom Q&A. Nanti di sesi akhir kita akan buka beberapa pertanyaan ya. Semoga bisa banyak. Nah, selanjutnya langsung kita lihat dulu Sunday Punch dari Ibu Vera Hartono.
Vera Hartono. Selamat pagi, Bu Vera. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Irin Sehat yang ya, luar Bu, ya? biasa cantik, sehat. Seger banget ya. Kita udah briefing beberapa kali dan kelihatan banget dari briefing aja nih, teman-teman. Bocoran sedikit, Bu Vera, dari briefing aja kelihatan benar-benar mau share yang luar biasa banget, yang benar-benar dari hati, dari pengalamannya. Jadi sekali lagi teman-teman, pastiin semua teman-teman yang udah join di sini jangan sampai terbuang percuma, karena Bu Vera udah mau kasih yang terbaik yang dia lakukan supaya teman-teman bisa ikuti. Langsung aja Ibu Vera, waktu dan tempat, silahkan. Oke, luar biasa ya. Terima kasih buat babi saya Pak Hot ya, luar biasa, dan Pak Didi yang ngasih tugas nih, gitu ya, ngasih tugas untuk 3 bulan berber kita untuk mencapai final sprint yang luar biasa. Ya teman-teman, saya ingin berbagi sama teman-teman ya, bahwa apa sih yang kira-kira kita akan lakukan dalam 3 bulan ke depan gitu ya. Nah, saya masih ingat ya, dalam 3 bulan ke depan tahun kemarin, itu teman-teman udah nggak bisa noleh ke kiri ke kanan lagi, setuju ya? Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana caranya kita tuntaskan dalam 3 bulan ke depan itu sesuatu dengan yang terbaik gitu ya. Nah, kebetulan Prudential ini menurut saya luar biasa. Saya berterima kasih sekali ya. Saya bisa bergabung di perusahaan yang luar biasa. Kenapa menurut saya luar biasa? Karena Prudential ini selalu berinovasi, selalu tahu bagaimana cara kita untuk mengejar ketinggalan atau mencapai omset atau mendapatkan hal-hal baru. Ya artinya kenapa tiba-tiba teman-teman pernah mikir nggak? Kenapa tiba-tiba Prudential itu mengeluarkan program Pru Cerah gitu ya? Program Pru Cerah untuk di bulan berber ini ya. Nah, karena menurut saya produk ini produk yang anti gagal teman-teman, gitu ya. Kenapa saya bilang anti gagal? Kalau produk warisan ya, terus produk sakit kritis, mungkin orang bisa bilang tunda dulu deh Vera, gitu ya. Warisan saya masih bisa buat nanti di tahun depan istilahnya ya. Tunggu nanti kalau suasana udah baik lagi. Nah, teman-teman tahu nggak? Jadi mungkin kalau yang di daerah Jakarta, Surabaya gitu ya, tidak terlalu luar biasa ya, maksudnya kondisi keuangannya. Nah, tapi di Bali ya saya lihat ini setelah 2 tahun ini ya, ini yang luar biasa, apalagi kita dihantam dengan PPKM terus ya. Tapi saya bersyukur banget ya. Nah, Prudential itu ngeluarin program yang menurut saya anti gagal. Kenapa anti gagal gitu ya? Karena program dana pendidikan ini mau orang tuanya itu income-nya tuh lagi turun atau income-nya lagi naik, mereka masih tetap punya tanggung jawab, yaitu anak-anak mereka. Ya, selain mereka kasih makan anak-anak mereka juga kasih pendidikan, gitu ya. Nggak mungkin mereka tiba-tiba, oke, ya sudah, jangan sekolah, gitu ya. Nah, jadi yang kedua, ya saya masih ingat ya, saya dari dulu tuh seneng banget ya, maksudnya berhubungan dengan bank, gitu ya. Nah, saya itu melihat ya, kalau kita sebagai orang tua, kalau dari bank niaga, seringkali tuh bank niaga ya, banyak bank niaga gitu ya. Terus bank selain bank niaga itu biasanya bank Bukopin ya. Nah, itu selalu ngasih program-program dana pendidikan anak. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau orang tua ya CS customer service gitu ya, memberikan satu himbauan, ini loh Bu, ada program dana pendidikan ya kan, ini sekian tahun Ibu menabung yang nggak ditarik tapi nantinya bisa keluar untuk dana pendidikan. Nah, tanpa mikir-mikir teman-teman pasti masuk gitu ya. Nah, jadi ini yang menurut saya produk anti gagal banget gitu ya. Nah, kecuali kalau kita menawarkan anak yang di usianya adalah sekitar 14 tahun sampai 15 tahun. Nah, memang agak susah teman-teman ya. Tapi kalau kita punya klien ya kan, atau calon klien yang usia anak itu di bawah 12 tahun ke bawah, wah itu sangat enak banget, sangat luar biasa. Saya selalu menemuin klien saya yang anaknya usia 12 tahun di bawah, itu pasti ya teman-teman, enggak bilang tidak gitu ya. Nah, jadi menurut saya ini produk adalah produk anti gagal. Nah, satu lagi teman-teman, saya saran ya, kenapa kita bisa ngomong dengan baik dan sangat bisa mempengaruhi orang lain? Karena Anda mesti percaya dulu, Anda sebagai financial consultant dari Prudential, Anda sebagai orang tua ya kan dari anak-anak
Anda mesti dulu membuka program Procerah gitu ya. Kenapa? Kenapa saya bisa ngomong dengan baik dan benar, bahkan saya bisa mempengaruhi orang lain gitu ya. Karena saya sendiri begitu program Procerah ini muncul gitu ya, nggak pakai lama saya bilang ini gila, ini program gila saya bilang gitu. Kenapa? Program yang mengingatkan saya bahwa saya perlu menyiapkan dana pendidikan untuk anak saya gitu ya. Karena seringkali saya ini bingungnya kerja terus gitu ya. Saya siapin uang tapi saya siapin misalnya di tanah gitu ya. Saya suka sekali menyiapkan investasi saya itu di tanah, di rumah gitu ya. Nah, sehingga pada saat sekarang saya memakai pengalaman saya, anak saya yang pertama ya. Anak saya yang pertama itu di usia 14 tahun. Saya sampai kaget. Waduh, kurang 4 tahun lagi anak saya ini akan kuliah gitu loh. Nah, kalau kuliah kebetulan anak saya mintanya sekolah di luar negeri. Wah, saya sampai cemas loh teman-teman. Cemas, aduh gimana ya? Nutut nggak ya ini dia bisa kuliah di luar negeri. Terus bisa nggak aset-aset saya ini saya jual ya, saya cairkan dan saya bisa menerbangkan anak saya sekolah di sana. Nah, jadi akhirnya pada saat program Procerah ini dilancarkan, saya masih punya anak yang kedua yang masih kecil di bawah usia 10 tahun. Nggak pakai lama teman-teman, saya langsung bilang sama suami saya mau program Procerah ini ngeluarin uang 1 miliar untuk anak saya, walaupun tidak 100% untuk kita berangkatkan dia ke luar negeri. Kurang lebih luar negeri itu 1 sampai 3M, 4M itu wajib kita punya gitu ya. Nah, ini saya mau Procerah ini mengeluarkan uang 1 miliar untuk anak saya. Nah, jadi teman-teman langsung saya buka teman-teman. Nah, jadi begitu saya buka, kekuatan saya ini sangat luar biasa untuk mempengaruhi orang lain gitu ya. Nah, harapan saya setelah teman-teman mendengarkan kesaksian saya, pengalaman saya untuk menjual Procerah, teman-teman nggak pakai lama, ya kan? Teman-teman mesti punya satu keinginan. Kalau misalnya income belum ada gitu ya, cepet-cepet teman-teman ya, cepet-cepet ini jadikan sebuah kekuatan teman-teman bisa membuka program Procerah untuk bisa mendapatkan penghasilan lagi untuk bisa membuka program Procerah. Oke, kalau begitu ya boleh ditampilkan saya punya. Belum kebuka ya? Belum, mungkin agak nge-lag sedikit ya. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi saya kalau menurut saya adalah closing dengan cepat ya. Procerah ini yang saya bilang produk anti gagal. Nah, saya sharing buat teman-teman ya. Oke, next Pak. Kita bisa lanjut. Oke. Nah, sebelum kita akan memenangkan hati klien kita, teman-teman tahu nggak strategi penjualan ya? Saya udah 19 tahun di Prudential. Ya, waktu Prudential kasih tahu strategi ini, saya lakukan teman-teman. Ya, strategi yang pertama adalah nggak mungkin tiba-tiba kita bisa mendapatkan klien kita menjawab ya dan membeli polis kita. Nah, tentunya teman-teman semua di sini baik agent dan leader pastikan punya pengumpulan calon nasabah yang kira-kira dia punya anak kecil teman-teman ya, yang kira-kira masih punya tanggung jawab gitu ya. Dia sebagai orang tua itu masih punya tanggung jawab harus sekolahkan anaknya sampai selesai. Nah, buat itu teman-teman nama-namanya gitu ya. Mau itu saudara teman-teman, mau itu teman bisnis, mau itu kolega, teman senang-senang, teman olahraga, tulis yang namanya masih ada anak kecil. Kalau memang teman-teman hanya fokus 3 bulan ke depan itu untuk men-sharingkan program Procerah ya. Setelah itu teman-teman lakukan pendekatan. Nah, misalnya kita ada punya 20 calon klien ya. Nah, terus kita lakukan pendekatan 15. Lanjut lagi Pak, terus Pak sampai ke depan, sampai ke atas. Nah, setelah itu teman-teman bisa melakukan apa? Kalaupun nanti pendekatan, saya yakin tidak semuanya akan oke, boleh Vera kamu mampir ke rumah. Oke Vera kita ketemuan. Enggak apa-apa teman-teman. Ternyata hanya 10 orang yang bisa menerima saya. No problem. Nah, setelah saya presentasi ternyata ada 5 orang yang memberikan handling. Nah, percayalah teman-teman. Kalau saya seperti Pak Hot ya, setiap kali ada handling, ada penolakan. Yang penting dia bilang, Vera sorry ya. Aku sama sekali nggak punya uang. Nah, kalau penolakan itu, mungkin saya bisa jadikan dia agent gitu ya, agent bayangan atau agent. Nah, tapi kalau dia ada memberikan handling, menurut saya ada pertanyaan, nah itu dia tertarik teman-teman ya. Jadi jangan cepat-cepat. Wah, kalau kita ini dikasih ada satu penolakan atau handling, itu berarti dia tidak akan membuka program kita ya. Nah, setelah kita bisa menjawab apa kekhawatirannya, apa pertanyaannya seperti tadi malam ya, saya langsung cepat-cepat dikasih tugas gitu kan. Saya bilang, wah saya kepingin nanti besok ini saya memberikan ilmu ini benar-benar terasa. Ya, tadi malam itu ya saya itu
waktu datang ke rumah klien saya ceritain ini, tiba-tiba untungnya dia nggak cerita Wanda ya teman-teman ya, dia cuma cerita gini, Vera bener nggak itu produk ProCerah ini nanti kalau anak cucu saya mau kuliah, Prudential bisa keluarkan uangnya. Nah, teman-teman, itu namanya handling, teman-teman ya. Tapi belum tentu dia tuh menolak gitu loh. Nah, itu sebetulnya dia enak, dia serius, dia mau gitu loh. Cuma ada kekhawatiran, bener nggak perusahaan ini gitu loh bisa mengeluarkan biaya pendidikan anak cucunya nantinya gitu loh, teman-teman ya. Nah, setelah saya bisa menjawab, pasti saya akan mencoba trial closing, teman-teman ya. Saya bilang, oke, ya, setelah trial closing contohnya, saya boleh minta KTP, akte lahir gitu ya, saya akan buatkan simulasi untuk dana pendidikan. Nah, kira-kira mau dibuatin simulasi yang berapa? Kalau mau 1 miliar, saya tunjukkan dulu saya mau 1 miliar, mau dibuatin berapa? Mau dibuat 50% dari 1 miliar ini, ataupun 100% dari 1 miliar ini, atau 30% dari 1 miliar ini. Nah, jadi teman-teman itu yang saya tanya itu adalah trial closing ya, mencoba trial closing. Ya, setelah itu baru kita closing. Nah, jadi kita datang lagi ke rumah nasabah, kita tanya dia mau yang mana ya, sambil menghidangkan 2 atau 3 dari ilustrasi gitu ya. Nah, setelah closing, ingat teman-teman, pastikan kita pasti selalu berdekatan dengan nasabah kita, memberikan pelayanan yang terbaik, mencari tahu ya kan hari-hari baik dia gitu ya. Tetap kita bersahabat walaupun misalnya jangan sampai kita, oh oke, dia sudah jadi nasabah kita, udah kita diemin aja. Mau dia hari ulang tahun, anniversary, atau apapun kita nggak peduli. Ya. Nah, jadi saya bersyukur selama 19 tahun teman-teman, ya nasabah-nasabah lama saya itu tetap setia ikut dengan saya. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah strategi penjualan yang 19 tahun saya lakukan, ya teman-teman. Nah, bagaimana kita mengenal ciri-ciri prospek potensial? Kalau saya adalah kita harus cari tahu bahwa prospek kita ini mampu nggak membayar. Jangan sampai teman-teman, nanti dia closing teman-teman ya. Closing baru sekali, 2 kali, 3 kali, setelah itu nggak mampu bayar. Nah, bagaimana teman-teman dengan persistensi teman-teman ya? Nah, saya dulu belajar teman-teman akan hal ini ya. Waktu saya bergabung pertama kali di Prudential, persistensi saya hancur-hancuran teman-teman. Tapi akhirnya saya mau belajar. Saya nggak mungkin jadi orang tolol begitu terus ya. Masa saya persistensinya hancur-hancuran? Saya nggak bisa naik menjadi UM, SUM atau AM misalnya gitu ya waktu zaman dulu ya. Nah, sekarang akhirnya saya tahu bagaimana saya bisa tahu ciri-ciri prospek potensial saya sehingga ya persistensi saya dan saya juga bisa dengan persistensi saya baik itu menandakan saya bisa menservis nasabah saya dengan baik ya, berarti nasabah saya tahu kebutuhannya membeli asuransi sehingga untuk melabkan polisnya atau menutup polisnya itu mereka berpikir ulang 100 kali istilahnya gitu ya. Nah, jadi bagaimana? Berarti kita tahu ciri-ciri prospek potensial kita yang tentunya punya uang, mampu membayar, yaitu pemilik deposito, pengusaha, profesional, pejabat pemerintah, pengusaha atau karyawan senior ya. Nah, apalagi hari-hari ini teman-teman ya, saya sering datang itu kepada siapa ya yang saya tahu bahwa misalnya ya saya banyak masuk ProCerah kemarin ini klien saya yang dia adalah misalnya general manager ya di sebuah perusahaan. Nah, perusahaannya masih oke. Nah, berarti dia tetap dapat duit, teman-teman ya. Nah, saya datengin gitu ya. Nah, jadi kita mesti tahu ya, hidung kita, telinga kita, mata kita mesti harus tahu ini orang punya duit enggak gitu loh ya. Nah, terus membutuhkan yang kedua, membutuhkan perencanaan keuangan. Betul nggak nasabah kita ini membutuhkan perencanaan keuangan? Nah, nantinya bagaimana caranya Anda menggali? Nah, setelah ini nanti saya akan tunjukkan teman-teman ya. Nah, membutuhkan perencanaan keuangan seperti apa? Apakah dia perlu jaminan pensiun atau warisan keluarga atau dana pendidikan yang sebentar lagi ini nanti kita akan sharing bagaimana kita bisa tahu apa maksudnya mendapatkan sebuah closing ProCerah ya. Nah, bagaimana dia butuh nggak tentang ongkos naik haji, pernikahan anaknya, perencanaan modal usaha, investasi, perencanaan sumber penghasilan ketika tidak mampu bekerja akibat sakit atau kejadian tak terduga. Nah, jadi kita teman-teman pokoknya jangan sampai kita ini sebagai titel kita itu agent asuransi ya atau sales asuransi. No, teman-teman ya. Teman-teman mesti punya sebuah naluri dengan
caranya tahu, oh saya ini financial consultant. Nah, kalau saya financial consultant berarti saya bukan menjual produk asuransi, ya. Nah, saya harus cari tahu dulu apa kebutuhan dari calon klien saya ini. Nah, terus ada kemauan membeli. Prospek yang potensial adalah prospek yang memiliki kemauan untuk membeli produk asuransi sebagai solusi dari masalah keuangannya, sebagai solusi dari perencanaan keuangan mereka nantinya yang mereka ingin dapatkan di masa depannya. Nah, dan terus mudah dihubungin. Jangan sampai, waduh nggak bisa dihubungin teman-teman ya, susah sekali buat janji ketemu aja nggak bisa, nggak mau tahu, nggak mau kasih tahu rumahnya di mana. Wah, saya jarang sekali ya, saya ketemu kalau klien saya seperti ini, wah menurut saya ini klien nggak benar. Kalau saya mau datang ke rumahnya aja nggak boleh misalnya gitu ya teman-teman ya, ini berarti klien rahasia ya. Nah, jadi selama saya 19 tahun bekerja, klien saya pasti kasih tahu rumahnya di mana, boleh saya datang di rumahnya gitu ya. Dapat memutuskan, lanjut lagi dapat memutuskan untuk membeli. Nah, sebaiknya kita menemui prospek sekaligus pembuat keputusan agar waktu Anda tidak terbuang. Jadi misalnya gini, seringkali ya, mungkin kita takut nih ketemu sama suaminya gitu ya. Kita sebagai agent atau leader kita takut ketemu suaminya. Padahal suaminya itu penentu keputusan. No, teman-teman ya. Kalau saya datengin, saya tanya sama dia, boleh nggak aku kenalan sama suamimu? Karena ada hal yang luar biasa, hal yang positif yang aku mau sharing buat suamimu. Dan ini baik buat kamu nantinya dan anak-anakmu. Nah, jadi jangan takut teman-teman. Ya kan, kalau misalnya kita teman baik sama istrinya, tapi kita tahu suaminya agak-agak jutek atau gimana, jangan takut teman-teman, walaupun kita tahu suaminya itu adalah penentu keputusan, atau sebaliknya istrinya teman-teman gitu loh, penentu keputusan, atau kakek neneknya penentu keputusan gitu ya. Mungkin anaknya ini masih di bawah kendali orang tuanya, kakek neneknya misalnya. Nah, kita datengin kakek neneknya, pemberi keputusan, kita harus cari tahu teman-teman, pinter. Jadi sebagai FBI harus di sini juga ya. Nah, jadi saya gini, wah ini siapa nih penentu keputusan? Mau saya dapat referensi gitu ya, saya tanya, ini yang penentu keputusan siapa? Yang key personnya siapa? Saya boleh tahu nggak? Nah, itu Anda mesti tanya. Jadi supaya saya nggak datang bolak-balik teman-teman. Ya, oke, next teman-teman, bisa diterima ya. Nah, kita masuk ke zona penjualan. Nah, lanjut. Nah, jadi saya ya yakinkan teman-teman ya, walaupun orang itu saya nggak kenal ya, waktu saya orang-orang yang saya nggak kenal di Bali, karena memang saya bukan orang Bali ya teman-teman ya. Berarti saya mau kasih tahu nih buat teman-teman ya, yang misalnya kita sama sekali kita nggak kenal, ataupun itu kita kenal ya. Yang misalnya kita nggak kenal, berarti teman-teman pertama kali mulai belajar untuk pengenalan. Bagaimana? Karena nantinya terjadi sebuah penjualan, kita mesti mengenal betul klien kita yang seperti tadi. Apakah dia key person, apakah dia mampu membayar. Nah, itu perlu kita pahamin teman-teman. Kalau kita kenal dia, kita mulai pemahaman. Ya, mulai pemahaman itu dengan cara apa? Nanti setelah ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan kepada klien saya. Nah, sehingga kalau saya memberikan sebuah pertanyaan sehingga dia paham, maka dia bisa menerima saya. Oh, ternyata si Vera ini nggak seperti agent-agent yang kemarin ya, yang datang terus ke rumah saya ya, yang cuma menjual asuransi atau produk asuransi gitu ya. Nah, sehingga kalau saya kelihatan berbeda dengan klien saya, maka klien saya mulai timbul rasa hormat dengan saya. Teman-teman tahu nggak? Ya, saya itu ya, kalau saya ngomong sama nasabah saya, saya ngomong apa adanya teman-teman. Ya seperti ini, saya nggak pernah, halo Bu, apa, nggak pernah. Ya, saya cukup tegas sama klien saya, apalagi kalau klaim. Ya, nah jadi teman-teman kayak kemarin tuh ya, kasusnya Wanda itu ya, ada 3 klien saya, mau itu bercanda atau enggak ya, tapi dia kasih saya jutekin, saya bilang ini loh ya aku baca ini ya, ini. Kalau you enggak ngerti, kalau koko enggak ngerti, telepon saya, gak telepon dia, berarti dia ngerti teman-teman ya. Nah jadi teman-teman, saya dianggap saya mau klien saya itu hormat sama saya dan saya juga hormat sama mereka. Jadi to respect. Ya, together kita mesti saling merespek, kita saling menghormati. Jangan sampai cuma saya aja gitu teman-teman ya. No, walaupun pembeli ada raja. Ya, saya menganggap pembeli ada raja, tapi dia mesti ngerti saya juga. Dia mesti membutuhkan saya, teman-teman ya. Nah, timbul rasa hormat sehingga timbul kepercayaan. Nah, sehingga ya kan
Kalau ada apa-apa, teman-teman dia cari saya. Vera, ya aku lagi sakit ini. Kamu bisa nggak kasih tahu saya dokter di mana? Ya obat apa yang saya minum, Vera? Sampai kadang tuh saya bingung, teman-teman ya. Saya ini bukan dokter, teman-teman ya. Tapi ya udah saya carikan, teman-teman. Walaupun saya nggak ngerti, saya carikan yang terbaik pokoknya. Sampai saya ajak klien saya tuh check up bareng ya waktu belum corona. Saya yang akomodir, teman-teman ya. Mau di Singapura ya, mau di Penang ya, gitu ya. Nah, jadi pas klien saya tuh seneng banget teman-teman, ya kan? Oke kok, tak siapin hotelnya ya, tak siapin ininya semua ya. Walaupun mereka membayar teman-teman, ini pesawatnya tak siapin semua. Pokok tinggal datang sana bawa baju, dokternya semuanya saya siapin. Pergi untuk check up pun ambil nomor saya siapin. Ya, nah jadi teman-teman. Jadi seperti itu pelayanan saya dengan klien saya teman-teman ya. Nah sehingga ada satu ikatan yang tidak bisa dirusak oleh orang siapapun ya. Nah saya mau klien saya memikirkan seperti itu dengan saya ya. Jadi saya bukan agent ecek-ecek teman-teman. Ingat ya, kita bukan agent ecek-ecek. Lakukan itu supaya Anda ya kan bisa terus ya kan renewal polisnya mereka ya kan, sehingga terus adanya penjualan. Mau nanti 2 tahun lagi Anda datang ke rumahnya, Anda masih bisa review polisnya lagi gitu ya. Anda bisa reselling lagi ya kan. Nah, jadi walaupun kadang-kala nasabah saya bilang, Vera kalau kamu datang pasti uangku keluar gitu ya. Tapi sambil bercanda teman-teman. Iya kok uang keluar kan buat Koko kaya, saya bilang gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, ini kalau Anda sudah lakukan ini, niscaya teman-teman ya, klien Anda itu pokoknya nggak bisa berkutik deh sama Anda teman-teman ya. Nah, jadi artinya kita bisa memberikan yang terbaik buat klien kita. Jadi klien kita itu tidak menganggap kita datang ke rumahnya untuk ambil uangnya. Saya paling benci kalau klien saya memikirkan seperti itu, teman-teman. Jujur, pernah dia ngomong begitu, terus saya marah, teman-teman. Koko tahu nggak? Cici tahu nggak? Saya datang ke rumah Cici sama Koko bukan untuk ngambil uang Cici dan Koko. Saya tidak kekurangan uang loh ya. Saya bilang begitu sama mereka. Tapi hari ini saya tahu profesi saya tahu tugas saya adalah membantu orang untuk mengerti bagaimana manfaat asuransi itu untuk kinerja asuransi itu untuk perencanaan masa depan buat Koko dan Cece dan anak-anak. Saya bilang begitu. Ya karena jadi itu saya ngomong. Jadi akhirnya mereka nggak pernah ngomong lagi kamu ngambil uang dengan saya. Enggak gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya, nah ini lakukan seperti ini. Ya, piramid ini yang saya lakukan dan ternyata memang betul teman-teman. Ya. Oke, next teman-teman. Terima kasih ya. Oke. Nah, saya mesti cepat ya karena nantinya ada pertanyaan-pertanyaan ya. Nah, bagaimana caranya kita identifikasi kebutuhan ya? Nah, karena identifikasi kebutuhan itu menurut saya sangat penting supaya prospek membeli produk kita, dia tahu manfaatnya, dia sangat tahu ya. Sehingga apa teman-teman? Ya, walaupun teman-teman ya, waktu corona ya, jangan dibilang ada klien saya yang bisnisnya itu enggak juga jatuh. Ya sama, ya ada mengalami kemunduran. Tapi dia tahu teman-teman, dia harus membayar. Walaupun agak terlambat dia bayar. Dia bilang, Vera, gimana pun, apapun Vera, asuransiku harus jalan. Asuransiku harus tetap ada Vera. Apalagi kesehatan. Ya gitu ya teman-teman ya. Nah seperti itu loh teman-teman ya. Nah saya sendiri, wah luar biasa loh ya Koko sama Cece ini ya. Ya saya juga bilang, wah seneng saya bisa punya nasabah yang ngerti ya kan, yang sangat ngerti kenapa fungsi asuransi sendiri itu sehingga apa ya dia sampai ketakutan kalau tidak bisa membayar teman-teman ya. Nah bertanyalah agar tahu apa yang dibutuhkan oleh prospek Anda. Nah nanti pertanyaannya saya akan ajarkan teman-teman. Nah satu yang saya minta buat teman-teman, jangan pernah datang ke rumah nasabah atau WA ataupun telepon ya kan, ataupun sudah datang itu kita jual produk. Misalnya Pak, saya mau sharing Pak manfaat PCB 88. Pak, saya mau datang mau kasih tahu perwarisan itu apa. Enggak. Ya. Saya enggak pernah teman-teman lakukan itu ya. Nah, jadi karena kita bukan sales asuransi. Oke, next teman-teman. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan untuk menggali. Nah, biasanya contoh saya tanya sama klien saya, Bapak atau Ibu atau Cici apa Koko, boleh nggak aku tanya, ya kan? Nah, namanya perencanaan keuangan untuk masa depan, ya kan seperti tadi yang saya tanya ya sama Cici sama Koko, setuju ya. Hari ini ada nggak sih Cici sama Koko punya niat untuk menyiapkan dana pendidikan putra dan putri?
ya kan, atau anak-anak gitu ya, saya bilang gitu. Ada sih Fer gitu ya. Atau ada nggak sih Cece sama Koko ada niat untuk menyiapkan biaya pernikahan putra dan putri, atau ada niat memberikan warisan untuk anak-anak, atau punya dana cadangan untuk keperluan tak terduga. Nah, itu boleh Anda tanyakan, boleh di awal, teman-teman ya. Oke, next. Lanjut. Ya, nah terus kalau dia bilang ada, oke C, kira-kira C, menurut boleh saya tahu nggak siapa yang bertanggung jawab ya terhadap keuangan buat keluarga ini sekarang? Atau Anda boleh nanyakan siapa lagi ya yang di tempat ini menanggung beban hidup keluarga selain Bapak dan Ibu? Atau siapa ya yang akan menggantikan Bapak Ibu sebagai pencari nafkah utama apabila Bapak Ibu tidak bekerja lagi? Nah, jadi kita harus cari tahu, betul-betul cari tahu teman-teman. Ya, nah jadi akhirnya saya betul tahu, oh ini orang ini adalah key person, ya kan? Orang ini orang yang bertanggung jawab, orang ini orang yang sayang dengan keluarganya. Nah, jadi teman-teman ingat ya, kalau orang itu sayang dengan istrinya atau sebaiknya istrinya sayang sama suaminya dan anak-anak, pasti mereka membeli asuransi. Ingat itu teman-teman, ya. Oke, next kita lihat, ya. Lanjut. Nah, nah kita sekedar intermezzo kita tanya, kalau hari ini Ceci dan Koko atau Bapak Ibu ya ingin membuat sebuah perencanaan istilahnya dana pendidikan gitu ya. Nah, kapan ya Ceci sama Koko atau Bapak Ibu mulai merencanakan agar kebutuhan dan keinginan tersebut dapat dipenuhi? Menurut Ceci dan Koko kapan ya mulai merencanakan itu ya? Atau bukankah waktu yang tepat untuk memulai adalah sekarang, C? Gitu ya. Barangkali Bapak atau Ibu sudah memilih waktu yang tepat untuk memulai kapan ya? Sekarang? Nah, boleh saya sharing? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Lanjut lagi pertanyaannya ya. Nah, ini yang penting ya, karena ini menjurus kepada Prucerah. Nah, saya sering tanya, kok kira-kira Koko sama Ceci ini ada bayangan nggak sih ya? Atau ada keinginan nggak sih? Kira-kira di mana ya rencananya anak-anak ini nanti mau kuliah? Di Indonesia atau di luar negeri? Gitu ya. Nah, itu sering saya tanyakan teman-teman, gitu ya. Nah, dan saya juga tanya, kira-kira sekarang sekolahnya anak-anak Ceci dan Koko di mana ya? Nah, ingat teman-teman, tanyakan sekolahnya dia tuh di mana sekarang. Nah, kalau dia sekolahnya internasional, ya saya sudah tahu teman-teman ya, kenapa dia mau sekolahkan sekolah internasional, gitu loh ya. Nah, terus kalau dia sekolahnya negeri, ya kita sudah tahu kira-kira ya kita nggak bisa ngomong kita, tapi tidak apa-apa teman-teman ya, walaupun dia sekolah di negeri, kita tetap tanya kira-kira mau dikuliahkan di mana ya, jurusannya apa, ya kan, cita-citanya anak dan Ceci dan Koko atau Bapak Ibu ini kemana ya. Nah, boleh Anda tanyakan ya. Nah, itu dicatat ya teman-teman, mau dicatat pakai tangan atau mau dicatat pakai di otak nggak apa-apa ya. Oke, next. Sebagai why. Nah, ini saya sering tanya, why-nya ini sebetulnya seakan-akan kita sebetulnya udah tahu ya teman-teman, tapi kita harus tanya, C atau Koko, aku boleh tahu ya, kenapa sih anak-anak itu perlu mendapatkan pendidikan yang terbaik? Nah, biarin dia ngomong teman-teman, kita mendengar. Ya, terus kenapa ibu dan bapak atau Cici sama Koko memiliki investasi yang menguntungkan? Kenapa ya? Nah, cari tahu teman-teman. Ya kan? Nah, jadi sampai di sini saya sama sekali nggak ada ngomong program ya. Saya belum ngomong ya tentang program Prucerah ya. Oke, next. Oke, lanjut lagi. Nah, pertanyaannya, kalau Cece dan Koko sudah tahu nih anak-anak mau kuliah di mana gitu ya, ambil jurusan apa misalnya ya. Nah, kira-kira siapa yang bagaimana Koko sama Cece menyiapkan biaya pendidikan tersebut? Ya kan? Gimana, C? Boleh saya tahu nggak, C? Nah, oke, next. Lanjut next. Ya, oke. Nah, seringkali saya tutup dengan teknik ya seperti ini. Nah, Cici setuju nggak sih, C, sama Koko ya, bahwa setiap orang tua ya menginginkan setiap anak-anak mereka itu memiliki masa depan yang baik. Betul ya, C ya. Nah, untuk mendapatkan bekal pendidikan yang baik, tentu membutuhkan biaya dalam jumlah yang tidak kecil, pasti besar. Setuju nggak, C? Pasti dia jawab iya. Nah, apakah Cici sama Koko atau Bapak Ibu setuju bahwa biaya pendidikan anak kita itu mesti diperhitungkan dengan adanya inflasi? Nah, kalau dia jawab iya, oke. Agar kelak tidak merepotkan, lebih baik biaya pendidikan putra dan putri disiapkan sejak dini, setuju nggak? Sejak sekarang setuju nggak?
gitu ya. Atau apabila ada program asuransi pendidikan yang memastikan tersedianya biaya pendidikan Cece dan Koko, itu tertarik nggak untuk mendengarkan? Ya, nah atau Cece sama Koko tertarik nggak sih kalau saya hari ini menunjukkan kebutuhan dana pendidikan anak kita sewaktu kuliah nanti? Nah, sampai di sini dia jawab iya. Kenapa, Ce? Nah, saya sering pakai cerita. Ya, saya sering pakai cerita. Kalau klien saya itu saya datengin, Ce, gini loh, Ce. Kenapa aku hari ini ngomong begini, Ce? Nah, aku nggak tahu ya, Cece itu termasuk orang golongan yang mana. Saya bilang, Ce, ibaratnya hari ini, Cece mau cari uang, mau beli rumah gitu ya, mau beli rumah. Rumah itu Cece sudah tahu lokasinya di mana, berapa are, ya kan? Terus Cece seneng, ya kan, tempatnya, terus cari harganya, tawar. Nah, mana yang Cece lakukan setelah cari rumah itu? Cece pergi cari KPR ke bank dan buat simulasinya sesuai dengan sesuai dengan apa ya kalau kita bilang itu kemampuan Cece dan Koko ya, atau Koko sama Cece pergi ke bank dulu, ambil uang, cari kredit dulu, baru cari rumah. Nah, rata-rata 100% lagi teman-teman. Semua klien saya bilang, ya aku cari rumahnya dulu dong, Fer. Aku cari rumahnya dulu, aku cari tahu harganya berapa dulu, baru aku pergi cari kredit bank. Nah itu dia, Ce. Hari ini aku setuju banget kalau Cece ngomong begitu. Kenapa? Padahal banyak orang tua, dia itu ibaratnya cari bank dulu, ambil uangnya dulu di sana, terus baru cari rumah. Ketawa mereka ngakak-ngakak. Iya, Fer, bener ya, Fer ya. Iya, banyak orang tua itu nggak tahu berapa kebutuhannya dana pendidikan anaknya, berapa inflasinya, gitu loh. Nah, jadi maksud kedatangannya Vera, hari ini Vera nggak jual apapun sama Cece, tapi saya kasih sebuah konsultasi gratis buat Cece, sehingga nanti ini berguna nggak? Pasti berguna buat Cece sama Koko, gitu loh. Nah, jadi teman-teman senang mereka. Langsung saya buka laptop teman-teman ya. Oke, next. Saya langsung buka laptop. Oke, next. Nah, jadi saya bilang begini sama dia, ya kan? Nah, sebelumnya boleh nggak saya ini close-in dulu, saya masuk. Siapa? Panelis tolong. Ini close, saya mau masuk sharing. Oke, ini maksudnya hilang dulu maksudnya ya oke. Saya masuk ya. Nah, jadi langsung saya buat begini teman-teman. Cece setuju nggak maksud saya tadi ya? Saya tuliskan ini dulu ya. Ini grafik kelihatan nggak ya teman-teman? Semoga kelihatan ya. Oh ini kok warnanya biru ya. Oke. Nah. Oke. Aku mau gambar ya. Gambar grafik ya istilahnya ya. Gambar grafik gitu ya. Nah, Cece pasti pernah melewati hal ini kok ya. Kita pernah masuk TK, kita masuk SD, kita masuk SMP, kita masuk SMA gitu ya. Kita masuk kuliah. Nah, satu lagi kalau cukup ya teman-teman itu biasanya saya tulis di sini menikah gitu ya, menikah ya. Oke. Nah, kalau dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah dan menikah, menurut Cece, biaya mana yang paling besar yang Cece akan nanggung nantinya? Mereka rata-rata langsung bilang kuliah loh teman-teman. Ya kan? Oh iya betul kuliah ya. Kalau TK, SD, SMP enggak fair ya. Oke, nah yang seperti tadi cerita saya tadi kalau Cece enggak tahu seberapa besar biaya kuliah yang Cece tanggung, kira-kira resikonya apa ya ya? Kalau nantinya ya kan misal aja kata ya ya, ternyata biaya kuliah anakmu itu 1 miliar biaya kuliah anaknya Cece sama Koko atau bapak ibu tuh 1 miliar misalnya. Ternyata Cece sama Koko tuh cuma menyiapkan 500 juta, gitu loh. Nah, apa yang terjadi, Nah, ingat ya, kalau sekarang saya boleh tahu usianya anak Cece berapa? Misalnya dia bilang 3 tahun, teman-teman. Ya, atau misalnya dia ngomong 5 tahun deh, kayak kemarin ini 5 tahun, gitu ya. Nah, usianya Cece berapa? Usianya 40. Oh, oke, Orang anak-anak kuliah tuh usia berapa? 18 tahun ya. Oke, saya tulis di sini 18. Berarti 13 tahun lagi usia Cece ini 53 tahun. Setuju ya, Dan enggak muda lagi ya, Ya, betul. Nah, jadi Cece tahu nggak? Kalau misalnya dana pendidikan Cece kuliahnya rata-rata ini misalnya 1 miliar, saya tanya ya. Nah, ternyata Cece hanya menyiapkan dana pendidikan itu
15 tahun dari sekarang, 13 tahun dari sekarang, itu nilainya cuma 200 juta ataupun 500 juta. Masih ada selisih 500 juta yang Cece kekurangannya. Kira-kira Cece akan ambil dana dari mana, Cece? Nah, diem dia. Nah, kalau diem itu, teman-teman, itu berarti dia sudah masuk ke dalam, masuknya ke pengaruh kita ya. Oke, yang pasti, Cece akan buka tabungan apa? Cari dana pensiun Cece. Ini Cece harus korbankan. Ya, atau modal usaha kalau Cece punya usaha sekarang kan. Nah, kenapa? Kekurangan duit tapi tetap anak harus sekolah kan, betul nggak? Atau misalnya dana darurat yang lain misalnya ya kan? Atau dana misalnya Cece traveling, jalan-jalan atau apa. Nah, terpaksa Cece harus membuka rekening ini, menghabiskan uang yang harusnya Cece misalnya pensiun misalnya, ya kan? Nah, ternyata nggak jadi pensiun lagi, saya bilang begitu. Nah, apakah ini yang Cece inginkan? Diem dia, ya kan? Karena apa? Nggak mungkin kan Cece bilang, oh, nak, mama cuma bisa punya uang 500 juta. Ya udah, kamu sekolah aja sesuai dengan 500 jutamu. Cece sanggup ngomong begitu nggak? Nah, jadi akhirnya begitu dia diem, oke, kalau Cece setuju nggak? Kalau hari ini aku mau tunjukkan sama Cece, angkanya itu loh seberapa penting nggak buat Cece? Kalau hari ini supaya kita nggak tebak-tebakan, supaya Cece nggak tebak-tebakan, supaya Cece nggak kekurangan uang nantinya pada saat hari H itu datang. Mau ya, Cece? Oke, teman-teman, ya lanjut, langsung dibuka lagi, tolong. Ya, masuk yang tadi ya, dana pendidikan ya. Nah, jadi saya langsung keluarkan ini teman-teman, dana pendidikan. Saya bilang, kamu mau sekolah di mana, anak? Ya, Cece mau sekolahin anak sama Koko di mana, Bapak Ibu di mana? Ya kan? Nah, oh di mana, Fer? Oke, di Indonesia Internasional. Oke, Nah, setuju ya. Kalau sekolah nanti kuliah, masa anaknya Cece nggak dikasih uang saku, nggak dikasih uang bensin, nggak dikasih uang buku, uang SPP. Oh ya dikasih, Vera. Nah, berarti tak liatin ya. Kalau sekolah untuk internasional, ya misalnya Cece masuk ke UPH gitu ya, ataupun di Ciputra di Surabaya gitu ya. Nah itu biayanya 570 juta selama 4 tahun. Biaya lain-lain itu termasuk uang makan, ya kan, itu 385 juta selama 4 tahun. Nah, jadi saya tunjukkan ya termasuk dengan uang SPP-nya ya dia setiap bulan, saya bilang begitu. Nah, jadi totalnya adalah 955. Nah, close ya teman-teman. Nah, Cece, saya tunjukkan tadi sesuai saya bilang supaya nanti di hari H Cece itu tidak kaget terjadi ada kekurangan biaya. Nah, tolong close lagi teman-teman. Saya mau masuk teman-teman. Bisa panelis di Oke, ya. Nah, sorry. Saya langsung masuk ke sini, gitu ya teman-teman ya. Sebentar, screen. Nggak bisa ya. Oke, nah jadi saya langsung bukakan finansial kalkulator teman-teman ya. Nah saya bilang, anaknya Cece sekarang kan usianya 5 tahun ya, berarti 13 tahun lagi ya Nah 955 juta ya tadi malam ini saya tunjukkan ya. Annual rate-nya kalau di Indonesia kan 10% ya. Periode 13 tahun ya kan. Nah kita lihat FV itu adalah future value. Jadi nilainya adalah 955. Kok salah ini ya? Sorry. Oke. Nah, jadi biaya sekolahnya anak Cece itu nilainya jadi 3.200.000.000. 3.200.000.000. Kalau Cece hari ini enggak ketemu sama saya, dan Cece enggak tahu nilai pendidikan anaknya Cece, gimana ya?
Nah, jadi waktu dia lihat 3.200.000.000 ini, gede banget nggak sih, Ce? Nah, kalau Cici hari ini misalnya nggak tahu nilainya, gimana Cici mau mempersiapkannya? Di mana juga Cici mau mempersiapkannya? Ya kan? Nah, jadi hari ini kalau nantinya ternyata Cici cuma punya uang 1M, ternyata sekolah anak Cici harganya 3M, kekurangannya 2M. Cici mau ambil dari kas yang mana? Tadi saya bilang, dana pensiun, ya karena usianya Cici sebetulnya udah 50 loh, saya bilang gitu. Atau modal usaha, saya bilang begitu. Nah, kira-kira ini problem nggak nantinya? Ini resiko ini apa yang akan dialami oleh anak kita? Masalahnya apa yang akan terjadi kalau Cici hari ini tidak tahu berapa nilai dana pendidikan yang pasti beserta inflasi anak-anak. Nah, jadi teman-teman itu yang saya tekankan berulang kali teman-teman. Ya, makanya kenapa saya bilang mau usahanya hari ini mau nggak ini ya, usahanya lagi lesu, usahanya lagi bagus, ya apalagi bagus teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, karena apa? Saya bisa menimbulkan kebutuhan daripada klien saya. Ya. Nah, kembali lagi boleh Pak di flyer. Nah, terus saya lanjut lagi teman-teman. Saya tanya lagi sama dia, dalam waktu 15 tahun, ya kan? Bisa next teman-teman. Dalam waktu 15 tahun, ya kan? Lagi next teman-teman. Nah, teknik persuasif. Nah, saya sentuh emosional waktu saya gambar tadi ya. Saya gambar grafik tadi ya, dana pendidikan anak yang saya bilang tulis 3M. Bisa bayangkan nggak, kalau ternyata nantinya Cece bisa siapkan dana 3 miliar ini tepat waktu di hari H. Bayangkan, impian Cece terwujud nggak? Anak Cece itu bangga banget nggak menjadi anaknya Cece? Ya kan, ternyata dia bisa dapat pendidikan yang terbaik gitu. Nah, dengan Cece bisa tahu hari ini berapa nilai sesungguhnya, ya kan? Apakah Cece tertarik? Kalau hari ini aku mau nanyakan nama Cece, bagaimana cara Cece menyiapkan dana 3 miliar ini? Ya, apakah saat ini saat yang tepat untuk menyiapkan rencana ini, atau Cece tunda 10 tahun lagi, atau Cece lebih maksudnya Cece mau ikut sekarang ya, atau nanti 10 tahun lagi? Ya pastinya sekarang Vera, karena biaya cicilannya lebih sedikit. Nah, jadi teman-teman, dengan saya banyak bertanya, nasabah saya yang menjawab, masuk di otaknya dia, ya kan? Ya sekarang gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, lanjut lagi. Nah, saya juga waktu ini ya, nih. Nah, sebentar. Terus saya sebelum saya ngomong ini teman-teman, saya tanya sama dia, dalam waktu 15 tahun, bisa nggak sih ada resiko-resiko yang kita nggak sadar? Ya, resiko apa itu, Tiba-tiba kita tutup usia, tiba-tiba kita sakit kritis, tiba-tiba kita kecelakaan lumpuh, atau usahamu, maaf ya, usahamu aja penurunan. Gimana, apa yang terjadi? Bapak Ibu, apa yang terjadi? Nah, yakin nggak untuk bisa mendapatkan angka 3 miliar ini bisa tetap terwujud? Nah, kita tanyakan, kita kepingin tahu kondisinya dia. Oh iya, Per, agak susah ya, Per ya, gitu ya. Karena kalau misalnya aku nggak kerja, ya kan, nah nanti tokoku nggak ada yang ngurus, istilahnya gitu ya. Karena jadi beban untuk menghasilkan 3 miliar ini nanti siapa, pindah ke siapa beban ini, Nah, jadi saya mesti tanya juga teman-teman, kalau ada resiko itu bagaimana cara dia kesiapan untuk menghandle bebannya itu. Nah, kalau ternyata dia bilang, iya, ya juga ya, Pak, masalah juga ya, dia bilang begitu. Nah, disitulah teman-teman saya tahu sebentar lagi saya pasti closing. Ya, nah jadi saya bilang, kalau hari ini ada sebuah lembaga yang bisa membantu Cece untuk menyiapkan dana pendidikan sesuai dengan inflasi, ya kan? Plus ada resiko apapun, Cece tetap bisa menyiapkan dana pendidikan ini. Cece mau nggak? Oke. Apa itu, Fer? Ya itu, namanya programnya Pro Cerah. Gitu ya. Nah, sudah tak buatin, ilustrasi, Nah, ini langsung tunjukkan, teman-teman. Tunjukkan. Nah, kenapa aku tertarik dengan program ini, Ya, aku sendiri ikut program ini, Nih, aku liatin. Aku mesti keluarin uang 1 miliar untuk anakku. Walaupun aku tahu anakku pergi ke luar negeri itu lebih dari 1 miliar. Budgetnya 3-5 M. Nah, tapi aku tahu 50% aku harus siapkan dulu. Yang penting 50%-nya aku siapkan dulu.
Aku ada dapat uang lebih lagi, aku bisa siapkan lagi. Yang penting sekarang, C. Aku mau berapa persen dari 3 miliar itu. Ya. Nah, jadi akhirnya ya saya tunjukkan ilustrasinya teman-teman ya, ilustrasi saya tentunya ya yang saya buat ya. Nah, terus saya bilang, nah kalau menurut Cece hari ini, setelah Cece mendengarkan penjelasan saya dan saya bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita dan impian daripada anak-anak Cece dan Bapak atau Ibu, ya, apakah ada bagian yang Bapak Ibu atau Cece sama Koko belum jelas? Nah, kalau sudah jelas, ya menurut Cece sama Koko rencana untuk menyiapkan dana pendidikan ini Cece mau buat itu dimulai dari sekarang atau nanti 10 tahun lagi? Ya sekarang, Tera. Oke, saya boleh tanya dulu ya, Ci, data kesehatannya anak-anak ya, ataupun Cece juga, karena di sini Cece dilindungi sebagai orang tua yang mencari nafkah. Yang tadi saya bilang, kalau terjadi apa-apa, resiko itu prudensial yang take over untuk biaya pendidikannya sampai 4 tahun dia selesai. Nah, jadi teman-teman, saya langsung buka teman-teman, saya langsung buka ilustrasi saya. Ingat ya, buka ilustrasi Anda. Ya. Nah, sehingga pada saat Anda prospek, nah ilustrasi itu bisa menjadi sesuatu buat kalian, ya kan? Nah, maksud saya, kalau Anda tidak membuat program Prucerah, gimana Anda bisa tunjukkan kepada klien Anda? Nah, ya oke, next. Ya, oke. Nah, ternyata sampai di sini, ya kan? Cara closing saya, ya kenapa saya bilang program Prucerah ini sangat nggak perlu bertele-tele saya ngomong gitu ya, nggak perlu banyak waktu untuk saya bicara, ya kan? Yang penting adalah konsepnya, tanya dulu ada nggak cita-cita dia atau ada nggak keinginan dia untuk sekolahkan anak. Nah itu ya dari tadi pertanyaan-pertanyaan tadi ya teman-teman ya. Oke, minta contoh ilustrasinya Ibu Vera. Waduh, bisa nggak di sini ya teman-teman ya? Saya ada ilustrasinya, itu saya print ya teman-teman ya. Saya print, saya nggak buat. Oh, sebentar, ada. Tunggu ya, ini ilustrasinya anak saya. Sebentar ya. Saya masukkan. Oke, saya buka ya. Oke, ini ya. Ini anak saya. Jadi anak saya masuk 1 tahun bayarnya 76.901. Ya, ini anak saya Dylan. Ya, 9 tahun ya. Usia ulang tahunnya dia harusnya 8 tahun sekarang, tapi karena dia masuk ya di tahun ini next birthday-nya 9 tahun ya. Nah, jadi saya bayarnya 10 tahun. Nah, dan saya bilang sama klien saya, yang saya suka banget dengan program ini adalah apa? Saya setiap bulan itu bisa dapat annual income buat anak saya. Ya, saya bisa dapat uang saku buat anak saya, uang sekolah setiap bulan. Nah, itu yang meringankan beban saya. Kalau misalnya ternyata waktu anak saya kuliah pas 18 tahun usaha saya lagi lesu misalnya, C. Ya kan? Nah, lagi penurunan omset ya kan, padahal setiap bulan ini saya harus ada jatah untuk sekolahkan anak saya, ya kirim uang misalnya. Tapi ternyata saya nggak bisa kirim. Nah, dengan saya mengikuti program Prucerah ini, saya bisa tetap kirim uang gitu loh. Kenapa? Karena program Prucerah ini sudah menyiapkan itu. Sudah dari awal kita kontrak khususnya itu. Jadi begitu nanti dia usia 18, uang gedung saya sudah bayar, besoknya setiap bulan depannya itu Prudential sudah kasih transfer uang 10 juta kepada rekening saya untuk saya kasih anak saya. 10 juta ini. Nah, jadi teman-teman, saya tunjukkan sama dia ini ya. Jadi saya selama 10 tahun saya bayarnya 769, ya kan? Nah, terus keuntungannya berapa? Saya tunjukkan sama dia. Keuntungannya tuh hampir saya dapatkan teman-teman kemarin itu saya udah hitung hampir mau 900 juta. Ya, teman-teman ya. Nah, jadi
ada untung. Nah, jadi saya waktu membuat program ini saya bilang, wah, saya luar biasa daripada saya. Oh ya teman-teman, saya juga membandingkan ini ya, kalau saya deposito ya, jadi ada keuntungan 100 juta lebih gitu ya, ada keuntungan 100 juta lebih gitu. Nah, jadi pada saat saya membandingkan begini, oke C, sekarang CC tak liatin ya, kalau misalnya CC 76901 ya, nah saya bilang nggak apa-apa, mungkin CC ada pilihan ya kan. Nah, kenapa aku memutuskan untuk ikut, teman-teman sudah lihat ya, saya punya ilustrasi ya. Jadi ilustrasi ini teman-teman harus print ya kan, tunjukkan. Nah, kalau mau ngomong itu tunjukkan punya Anda gitu ya. Nah, terus saya bilang, C, kalau misalnya Cici sekarang deposito 76091 gitu ya. Setiap tahun Cici masukkan deposito gitu ya. Selama 10 tahun periode ya. Bunganya cuma 1% C gitu ya. Nah, future value Cici dapatnya 804 ya kan, padahal di aku bisa keluar sekitar 900-an ya kan, saya bilang begitu. Nah terus C, aku dijaga juga di sini, saya bilang begitu, saya dijaga ya kan. Kalau nantinya tiba-tiba kalau di deposito ini kan Cici wajib nggak Cici, setiap tahun mesti ngisi 76 juta terus Cici. Nah kalau tiba-tiba yang saya bilang di tengah jalan Cici nggak punya waktu lagi ya kan. Ya, karena ini deposito yang di bawah ini ya Bu, di bawah 500 juta gitu ya. Nah, sekarang kan bunga deposito kecil banget ya, teman-teman ya. Gitu loh. Nah, dikasih 2% kalau di bawah 100 juta itu gitu loh ya. Nah, jadi teman-teman saya tunjukkan sama dia belum dipotong dengan pajak 20% gitu ya. Nah, jadi saya tunjukkan kalaupun Anda tidak deposito, ini deposito ya, saya bilang gitu. Kalau Anda nabung biasa bulanan, lebih kecil lagi dapatnya, saya bilang begitu. Ya kan? Nah, hari ini saya tanya Bu Vera keuntungan oke, berupa penarikan sekaligus. Iya, betul. Ini yang dijamin oleh Prudential itu sesuai dengan yang sebentar ya. Ilustrasinya saya mesti buka lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi oke. Nah, ini pertanyaan bagus, Bu. Ini uang yang dijamin keluar, Bu. Sama seperti tadi malam nasabah saya. Ya kan? Ini dijamin keluar. Yang manfaat penarikan 360 juta, bonus 50 juta kalaupun kita membayar pakai auto debit atau kartu kredit dan tidak pernah lab. Gitu ya, teman-teman ya. ESPAJ, polisi gitu ya. Nah, jadi saya dapat 50 juta. Terus ini dijamin. Kalau yang 120 juta 4 kali ini dijamin. Nah, saya belum hitung yang ada manfaat tunai terakhir ya. Pada saat nanti anak saya selesai kuliah usia 22 tahun, pasti Prudential tetap ngasih manfaat tunai akhir. Nah, anggap aja 12 juta. Nah, itu 12 juta itu saya nggak hitung loh, teman-teman. Ya kan, saya nggak ngitung. Ya, nah padahal ini syariah. Saya yakin teman-teman, kalau nasabah saya, klien saya atau saya tidak pernah klaim, ya kan, pasti saya ada sharing sharing profit ya. Ada apa itu namanya kalau syariah ya? Ya, betul ya. Dana tak baru ya. Surplus sharing ya, ada surplus sharing. Ya kan, sampai lupa teman-teman ya, sampai ngehang. Nah, jadi ada super sharing yang setiap tahun kita pasti akan dikasih karena ini adalah program syariah. Pasti ada duitnya lebih banyak nggak? Ada teman-teman, pasti. Ya kan, saya sendiri ikut Pro Syariah walaupun saya bukan muslim, teman-teman. Program saya PGB Syariah, semuanya syariah. Karena saya lihat syariah ini bagus banget. Gitu loh. Saya nggak pernah klaim PPH Plus dikasih bonus terus, teman-teman. Setiap tahun. Ya kan? Nah, oke, sampai di sini ada pertanyaan ya. Saya sharing saya sudah selesai, teman-teman ya. Seneng banget bisa kasih sesuatu buat teman-teman ya. Nah, jadi untuk 3 bulan ya, lakukan teman-teman, cari, kenali klien-klien Anda yang punya anak di bawah 12 tahun. Nah, kalau jenis fund untuk syariah sebaiknya di fund apa ya? Nah, saya senangnya itu ya
apa itu syariah? Sebentar ya, syariah. Sebentar. Barusan tadi saya ngomong ini soalnya. Dana unit link prudensial, sebentar ya. Saya sukanya, saya sukanya di sini. Syariah rupiah Asia Pasifik. Nah, saya sukanya Asia Pasifik ya. Cuma Asia Pasifik sekarang lagi minus ya. lagi turun dia ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Saya yakin ya, kalau kita di syariah ya kan, nggak mungkin karena syariah itu nggak mau ada ruginya terlalu banyak, juga labanya keuntungannya nggak mungkin juga terlalu banyak. Jadi dia oke lah kalau menurut saya, nggak mungkin juga sampai langsung down sekali gitu ya. Atau kita bisa ambil rupiah ini ya, syariah infrastruktur gitu ya. Nah itu juga bagus gitu ya. Oke, tapi kalau Prucerah ini teman-teman nggak usah bingung teman-teman, karena ini dananya pasti, ya kan, pasti. Jadi kita nggak main di unit link. Nah, saya suka sekali ngomong sama klien saya, apalagi klien yang mungkin kemarin tuh, Fer, itu loh, kamu katanya bilang investasi di Prudential lumayan, tapi saya udah 10 tahun atau 15 tahun itu nilainya kok nggak terlalu bagus ya, dia bilang begitu kan. Nah, jadi saya bilang, nah ini kalau Prucerah ini nggak tergantung dengan saham, aku seneng banget. Jadi nanti di hari H aku bisa tanggung jawab tuh, ya kan. Nah, kalau di unit link, waduh, nanti Koko pas mau narik uang ternyata sahamnya lagi turun, nah aku nggak bisa tanggung jawab gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi Prucerah ini sukanya saya dananya pasti. Gitu ya, tidak tergantung dengan nilai saham, naik atau turunnya saham. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Irin. Oke, teman-teman, thank you banget Ibu Vera ya, banyak dapat nih tipsnya, tapi yang ditutup tadi dengan ini belum selesai by the way ya teman-teman ya, masih ada Q&A, tapi tadi yang salah satu yang memang banyak teman-teman agent bilang adalah kepastian. Prucerah tuh jual kepastian gitu ya, dan orang tua tuh rata-rata sekarang karena emang udah paham kayak tadi Bu Vera bilang, sebenarnya nggak susah lagi, mereka memang mau kasih yang terbaik, jadi mau pasti, oh udah dapat segini nanti akan segini, terus tiap bulannya akan dapat terus juga gitu ya. Nah, saya yakin ada teman-teman yang jadi pengen nanya atau jadi mungkin ada hal-hal yang kayaknya jadi menggelitik gitu, boleh langsung taruh di Q&A secara cepat, kita mau jawab ya Bu ya. Go through aja cepet jawab mungkin karena cukup banyak pertanyaan yang masuk. Yang pertama langsung ya Bu ya, ada pertanyaan dari Ibu Dian nih. Boleh ya Bu Vera ya, langsung tanya jawab ya kita ya. Oke, bagaimana nih jika nasabah tidak terlalu memikirkan rencana pendidikan anak? Cuma mikirnya tuh pendidikan ala kadarnya aja, terus ngarep-ngarep beasiswa. Nah, yang kayak gini-gini tuh gimana tuh handling objection-nya, Bu? Ada aja gitu orang tua yang begitu kan? Gampang banget. Saya selalu pakai cerita gini, ya, gini, Ibu tahu nggak dalam kehidupan kita, pakai cerita ya teman-teman, dalam kehidupan kita ternyata itu ada 3 macam jenis sifat-sifat orang tua, saya bilang gitu. Nah, tapi saya nggak tahu Ibu yang mana ya. Nah, sifat orang tua yang pertama, Bu. Zaman dulu ya, ini yang terjadi zaman dulu. Sifat orang tua yang pertama ini terjadinya zaman dulu. Jadi gini, orang tua zaman dulu itu nggak mau tahu anaknya ini sekolah, rencananya mau sekolah di universitas mana, ya kan, dia pintar atau tidak, itu nggak mau tahu, ya kan. Nah, Ibu tahu nggak, orang tua yang jenis seperti ini itu adalah orang tua saya, ya kan, karena mereka tidak dididik mengenal tentang perencanaan keuangan. Kita harus maklum ya Bu ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi dengan orang tua yang pertama? Ya, kalau anaknya pinter Bu, apa dia nggak nangis Bu? Apa dia nggak betul-betul apa ya, down banget ngelihat orang tuanya nggak mampu sekolahkan dia gitu loh. Ya, belum tentu juga dia bisa dapat beasiswa, ya kan. Nah, kalau ternyata dia nggak bisa dapat beasiswa, kira-kira gimana Bu? Nah, inilah yang terjadi pada hidup saya, Bu. Saya bilang gitu. Saya kepingin sekali sekolah, Bu. Walaupun saya memang bukan pinter jenius banget, Bu. Gitu ya. Nah, akhirnya karena papa mama saya nggak menyiapkan dana pendidikan untuk saya nggak sekolah, Bu. Saya cuma sekolah sampai SMA. Saya bilang gitu. Nah, hari ini saya bersyukur banget saya bisa ketemu Prudential. Saya disekolahkan lagi oleh Prudential. Sehingga saya bisa menjadi perencana keuangan. Ya, orang tua yang kedua, Bu, punya sifat seperti apa? Dia ingin sekolahkan anaknya.
Dia tahu sekolah anak itu penting banget. Tapi Bu, dia tidak pernah ketemu perencanaan keuangan seperti kita. Akhirnya apa? Dia jadi orang yang ambil uang dulu di bank, baru dia cari rumah. Nah, sehingga apa? Ternyata di hari H, waktu anaknya butuh uang sekolah sampai 1 miliar yang tadi, Bu, dia cuma nyiapin 200 juta sampai 500 juta. Nah, ternyata ada selisih biaya, itu dia harus nombok pakai uang dana pensiun, dana untuk modal usaha. Nah, orang tua yang punya sifat yang ketiga, Bu, saya bilang gitu, adalah orang tua yang luar biasa smart. Kenapa? Dia ingin anaknya, dia punya cita-cita, dia satukan cita-cita anaknya mau sekolah di mana, dan dia punya satu janji pada anaknya untuk sekolahkan di tempat yang terbaik, dan dia juga janji untuk menyiapkannya sesuai dengan inflasi. Dia cari financial consultant untuk membuat perencanaan itu terjadi. Nah, menurut Ibu hari ini, kalau Ibu mau jadi orang tua, Ibu senangnya orang tua yang punya sifat yang mana? Nah, jadi teman-teman, kita balikkan tanya sama dia. Nah, pastinya dia akan memilih orang tua yang sifatnya yang ketiga. Ya, betul ya, teman-teman. Kita pakai cerita aja. Kita jangan Suruh langsung mikir ya Bu ya. Suruh Yes. mikir sebenarnya kamu masuk kategori orang tua yang mana gitu ya jadinya ya. Yes. Ya, jadi kita sentil dia dengan cerita. Gitu ya, Iya. teman-teman. Jangan argumen sama dia. Kalau argumen, wah kita dibenci teman-teman sama dia. Ya, oke. Good. Bisa diterima. Oke, semoga cukup menjawab Bu Dian ya. Jadi dibalikin pertanyaannya, jangan argue gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Helena nih. Pagi Bu, bagaimana cara untuk follow up lewat WhatsApp? Sudah di-share tentang kelebihan Prucerah, udah kirim video ilustrasi Prucerah juga, tapi nggak ada respon. Gimana nih cara nanyanya supaya dia nggak ngerasa dikejar-kejar? Oke, saya punya Bu klien seperti ini. Ya, dijawab. Saya kasih sama seperti Ibu karena orangnya di Lombok ya. Saya nggak bisa datang Lombok, saya di Bali ya. Saya kasih video Prucerah, saya kasih perhitungan, saya kasih cashback 2 bulan gitu ya. Tahu nggak? Dijawab gini, iya C, saya lihat C, saya rundingan sama suami. Dan sampai hari ini belum ada jawaban. Ya sudah, ya kan? Artinya apa? Ya mungkin belum rezekinya dia. Ya kan? Nah, saya cari orang lain. Ya kan? Nah, kalau Ibu di kota yang sama, ya datengin, Bu. Masalahnya saya tidak di kota yang sama. Saya di Bali, dia di Lombok, gitu ya. Nah, saya sekarang ini memang masih belum pede ya, Bu, untuk naik pesawat ya, istilahnya. Saya masih belum pede gitu ya. Nah, jadi ya sudah, kalau saya itu terjadi di kota saya, Ibu tahu nggak cara saya? Saya bilang sama dia, halo Ibu, saya mau kasih souvenir. Nah, ini kebetulan ada 10 orang dari calon klien saya yang menurut saya itu yang terbaik. Prudential mau bagi-bagi souvenir. Saya boleh nggak datang ke rumah Ibu untuk bagi souvenir? Ayo teman-teman, dijawab nggak? Kira-kira dijawab nggak? Pasti dijawab biasanya ya, mau dapat sesuatu. Yes, dijawab. Datang kok, bawa souvenir beneran teman-teman ya. Beli misalnya agenda, beli kaosnya Prudential, beli botol minumnya Prudential, kasih ke dia. Beli payung, kasih ke dia. Namanya souvenir. Nah, nanti di situ kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya. Nah, jadi saya itu paling suka memberi dulu ya, teman-teman ya. Ya, berilah dulu maka engkau akan menuai. Cakep. Ya, jadi kalau pastikan kalau sekota ya sebisa mungkin diatur untuk bisa ketemu ya Bu ya. Kalau kecuali memang beda kota ya Bu Vera tadi ya. Karena memang nggak semuanya bisa kita follow up lewat WhatsApp saja gitu ya. Tetap ketemu itu orang lebih happy. Dan bawa sesuatu, gift gitu. Oke, dari Ibu Vera semoga menjawab. Terus mungkin ini juga nih dari Ibu Elin dari Makassar ya. Bu Vera mau tanya, saat melakukan pendekatan terhadap orang baru, hal-hal apa aja yang perlu dilakukan? Benar-benar orang baru nih. Oke, teman-teman, ini pertanyaan bagus ya. Nah, kalau orang baru, teman-teman itu bisa pakai survei, ya market survei tentang dana pendidikan boleh, ya kan? Nah, kebetulan saya ada, tapi nggak tahu ini kemarin itu saya punya IT belum nemukan ya. Nah,
survei dana pendidikan. Kita datang aja, kita minta survei gitu ya. Nah, survei tentang dana pendidikan. Nah, nanti di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah tentang bagaimana mereka sudah tahu nggak dana pendidikan anaknya gitu ya. Nah, itu yang saya pakai surveinya, teman-teman. Oke, nanti saya cari, saya bagi ya kepada Pak Jerry ya. Ini di Makassar ya? Iya, Ibu Irin ya? Oke. Iya, Makassar ya, Ibu Eli Makassar. Iya, oke. Nanti saya kasih surveinya ya. Bagus banget surveinya untuk dana pendidikannya. Gitu. Untuk orang-orang yang baru biasanya. Iya, jadi masuk dengan survei ceritanya kita dulu ya. Betul. Iya, beberapa teman-teman di Bandung juga ada yang lakukan itu sih. Jadi kayak kita nyurvei aja, orang juga seneng ya, jadi dia tahu gitu. Ya. Oke, semoga menjawab. Pertanyaan-pertanyaan lain mungkin ada rekan-rekan yang bisa bantu ya, tapi ada juga pertanyaan yang masuk nih Bu ya. Mau nanya nih, gimana tuh kalau cara ada orang yang bilang begini, punya pola pikir lebih baik kalau buat pendidikan anak tuh investnya di LM, logam mulia aja, plus beli peru cinta untuk proteksi. Itu lebih efisien karena ada beberapa nasabah yang udah beli peru cinta nih kemarin-kemarin kan Bu, ditawarin sama agent-agent, ya udah ini bisa dipakai juga untuk pendidikan anak, nanti di tahun ke-20 bisa dapat gitu ya. Terus dia udah ngeras terus sebagian uangnya juga dia pakai untuk logam mulia. Jadi ketika ditawarin peru cerah, enggak, lebih senang. Atau bahkan mereka yang belum naruh sama sekali di logam mulia, tapi karena cukup banyak hari-hari ini di luaran kan orang yang maksudnya balik lagi nih ke logam mulia. Gimana tuh ngejawab yang kayak gitu Bu? Oke, saya jawab satu persatu ya. Nah, ya. Jadi gini teman-teman, kalau saya ya, ingat ya teman-teman ya, nasabah itu adalah raja. Ya, dia punya uang, dia mau investasi di mana aja, kita tidak boleh argumen. Ya, saya pun suka beli tanah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan saya beli tanah, saya langsung infil sama dia. Lu siapa gitu kan? Ya kan? Gue yang punya uang, gue yang urus sendiri kan nggak jangan jelek-jelekin gitu loh, ya kan? Nah, kalau saya adalah bilang, wih bagus banget Bu, ya kan? Saya juga tertarik loh Bu dengan logam mulia Bu. Boleh saya tahu nggak Bu? Ya, bagaimana? Mengapa Ibu berkeinginan untuk menyiapkan dana pendidikan anak Ibu di logam mulia? Boleh cerita nggak? Kita tanya teman-teman. Nah, terus nanti dia ceritakan, iya Vera, logam mulia itu gampang dijual dan pastinya naik. Oh oke. Naiknya seberapa ya Bu ya? Nah kita tanya naiknya seberapa. Nah jadi teman-teman saya bilang sama dia, Bu ya saya sangat menghormati, saya bahkan mau niru caranya Ibu. Tapi hari ini Ibu setuju nggak? Ya kan? Konsep Ibu tahu nggak konsep berbagi resiko? Gitu ya, berbagi resiko. Bu, hari ini kalau di depan Ibu ada keranjang, ya, terus keranjang ini Ibu taruh semua uang Ibu di keranjang ini. Suatu ketika keranjang ini lubang Bu, dan Ibu nggak tahu, ya kan? Karena saking banyaknya uang yang Ibu simpen di keranjang ini. Nah, waktu Ibu nggak tahu, Ibu panggul keranjang ini karena lubang, artinya kalau pernah nggak Ibu pikirkan kalau Ibu satu investasi dana pendidikan anak Ibu di logam mulia, terus ternyata ada masalah nanti di logam mulia, ya Ibu bisa nggak terencana kepastian dana pendidikan anak Ibu? Nah, kalau hari ini saya cuma mau berbagi sama Ibu, bagaimana Ibu sharing resiko, 50% dana pendidikan Ibu simpen di logam mulia, 50%-nya di uang cash yang pastinya Ibu nggak perlu cairkan lagi, istilahnya seperti itu ya. Maksudnya nggak perlu jual gitu ya, nunggu nilai logam mulianya tuh naik atau turun ya, karena kan kita logam mulia itu kadang bisa naik bisa turun juga gitu ya, nilai emas tuh bisa naik bisa turun. Nah, kalau ada dana di sebuah lembaga dan Ibu disiapin nantinya di hari H keluar dana gedung sekian, uang anual ya, uang saku anak kita setiap bulan keluar tanpa tahu oh ini sahamnya lagi turun, ini nilai emasnya lagi turun ya kan, dia nggak mau tahu itu berapa yang Ibu tanda tanganin dari awal, nanti usia anak Ibu kuliah ya itu yang keluar. Nah, kalau hari ini Ibu bisa sharing resiko seperti itu, lebih tenang nggak Ibu? Lebih nyaman nggak Bu? Nah, bisa diterima Mbak Irin? Jadi saya pakai konsep sharing resiko, ya kan? Nah, jadi kalau kita hanya tahu seperti saya nih, saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak saya?
yang tadi saya cerita di awal. Semuanya saya investasi di tanah. Ya, karena apa? Dulu di Bali tanah itu naik berlipat-lipat. Tapi sekarang corona, harga tanah Susahnya. terjun bebas. Ya kan? Saya nggak tahu apakah 4 tahun lagi harga tanah ini akan naik lagi gila-gilaan. Masih nggak tahu. Nah, bisa dijual cepat juga nggak tahu. Nah, yang saya belajar dari kesalahan saya adalah jangan sampai saya hanya maniak dengan fokus dengan tanah ini. Nah, begitu ada apa-apa, saya langsung stres. Kenapa? Karena anak saya perlu dana cash, uang pasti untuk sekolahkan dia. Nah, ini saya cari di mana? Nah, akhirnya saya belajar dari ini, Bu. Anak saya yang kedua, saya berbagi resiko. Oke, nggak apa-apa, suami saya suka beli tanah. 50% beliau tanah. Yang 50% saya urus dengan uang yang pasti, cash money. Jadi di saat hari H, saya langsung cairkan. Oke nggak? Yang kedua, bagaimana caranya? Kalau ternyata dulu-dulu nggak ada Prucerah, ya kita ngomong sama klien saya. Saya punya klien, teman-teman, dia buka Prucinta karena saya kontennya, saya ngomong sama dia adalah perlindungan dana pendidikan. Bukan uang pendidikan ya. Nah, kenapa? Karena dana pendidikan itu kalau Prucinta 20 tahun, rata-rata anak kita itu kan 18 tahun. Betul nggak? Kuliahnya 18 tahun. Jadi nggak mungkin 20 tahun cair, sedangkan usia anak 18 tahun kuliah gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, yang saya pakai itu adalah rata-rata orang itu saya udah terjebak kan dalam situasi, loh saya sudah kemarin kamu kesini Vera, kamu suruh saya buka untuk Prucinta 1 miliar atau 2 miliar untuk perlindungan dana pendidikan anak saya. Nah sekarang ngapain? Loh Bu, begini Bu, ya memang betul yang dulu-dulu ya tahun kemarin itu belum ada program dana pendidikan uang yang pasti. Nah, kalau Prucinta itu kan nunggu ibu, maaf nih, ibu tutup usia dulu. Ya kan? Baru cair uangnya. Lah kalau sekarang anggap aja Tuhan kasih ibu panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, cantik selalu, tak tambahin begitu ya. Nah, terus gimana? Kan nggak keluar Bu, nggak cair. Nah, padahal 18 tahun anak perlu uang, perlu cair. Nah, jadi yang kalau nanti untuk mencairkan secara langsung di usia 18, Ibu tambah lagi dengan program Prucerah. Nah, bisa dijawab? Bisa terjawab? Yes. Nah, jadi ini kesatuan yang saling melengkapi. Oke, Gitu. mantap. Semoga menjawab ya untuk teman-teman yang mengalami. Tadi udah 2 pertanyaan di situ tentang logam mulia, terus tentang Prucinta. Yang penting yang logam mulia 2 hal yang saya catat tadi. Yang pertama, jangan pernah argumen, oh kenapa ambil tanah, kenapa beli saham, kenapa beli logam mulia. Tapi yang kita kasih tahu adalah sharing resiko ya, berbagi resiko, kasih yang pasti di Prucerah ini gitu ya. Sama tadi Prucinta cara jawabnya udah beda ya. Prucinta harus nunggu dia tiada dulu, sedangkan sekarang ini benar-benar dana pasti sesuai kapan nanti dia mau kuliahin anaknya. Ya. Thank you Bu Vera. Sama-sama. Terus ada lagi nih, ini banyak pertanyaan nih ya, kalau saya nggak salah ngerti nih soalnya agak-agak ini kalimatnya. Intinya gini, mungkin sekarang anaknya dari Ibu Ventiana nih ya, anaknya sekarang usia 14 nih Bu. 14 tahun. Terus kalau ambil 8 tahun ke depan berarti kan umurnya 22, which is berarti sebenarnya udah lewat masa kuliahnya kan umur 18 ya. Nah ini ada nggak solusi gimana cara ngomongnya gitu Bu? Maksudnya anaknya sudah usia 18 tahun gitu ya Bu? 14 saat ini. 14 tahun ya, oke. Nah biasanya saya tanya sama dia, Bu, tadi kan link grafik saya, oke. Untuk menikahkan anak ini juga tanggung jawab ibu nggak? Saya bilang begitu. Dia bilang iya, ibu dan bapak bertanggung jawab. Nah kira-kira biaya nikah itu berapa sih Bu? Nah saya tunjukkan lagi, biaya nikah anggap ya lengkap semuanya itu bisa 500 juta, 300 juta sampai 500 juta biaya nikah. Nah teman-teman langsung buka lagi, buka TFM, ya kan? Buka TFM. Nah jadi saya masuk ya, saya masuk di tempat saya ya, sebentar ya. Nah ini yang saya lihatkan adalah, nah biaya menikah, misalnya sekarang, oke, biaya menikah sekarang itu adalah 500 juta kita bilang ya. Nah 500 juta
Bu, kalau menikah, anak sekarang 5 tahun, ya menikah kira-kira nanti 25, berarti sekitar 20 tahun. Ya, inflasi biaya hidup itu 7%, biaya sekolah 10%, teman-teman. 20 tahun lagi, biaya menikah itu bisa kurang lebih menjadi 1.900.000. Nah, jadi Ibu pernah mikir nggak? Kalau dia bilang, Fer, nanti biarin aja deh biaya nikah, nanti anak urus. Iya, betul, Bu. Tapi kalau misalnya Ibu pun sebagai anak, ya sebagai orang tua bisa menyiapkan 50% dari biaya ini, dia akan happy nggak sih, Bu? Gitu loh, ya kan? Atau Ibu juga bisa menyiapkan sekolah S2-nya dia. Ya, kita sama-sama kalau misalnya ternyata anak Ibu suka sekolah, S2 itu juga butuh biaya, Bu. Nah, jadi kita bisa tanya kebutuhannya dia, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya mesti tanya apakah nantinya dia prefer juga untuk dana menikah atau S2-nya dia. Ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak tertarik, ya sudah teman-teman ya, yang 14 tahun kita nggak usah tawarkan Prucerah karena mungkin dia sudah menyiapkan di program di tempat lain. Ya udah, kita tawarkan dia Pruwarisan, kita tawarkan dia PCB 88 dengan konsep, ingat kita nggak jual produk ya, kita tawarkan konsep. Gitu ya, kita tawarkan solusi. Ya kan? Nah, jadi kita pokoknya banyak konsep yang kita bisa kasih gitu teman-teman ya. Intinya seperti itu. Oke. Semoga menjawab ya Ibu Valentiana ya tadi ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi sebenarnya yang masih masuk Bu, tapi ini kita ada keterbatasan waktu. Mungkin satu pertanyaan terakhir atau dua sekalian kalau bisa keburu ya Bu ya. Nah, ini nih ada nih Bu. Mau siapin uang pendidikan anak 1 sampai 2 miliar dana sekaligus, tapi jadi mahal banget nih. Untuk dana berkalanya jadi 20 juta per bulan. Anak 3 tahun, masa tunggunya 15 tahun. Jadinya tuh jatuhnya hampir 97 juta per tahun. Sekitar 8 juta per bulan jadi. Nah, itu kayak gitu tuh gimana jawabnya, Bu? Karena pengennya sih menyiapkan dana sekaligus 1 miliar kan, 1 sampai 2 M. Nah, kalau saya gini, oh gitu ya Bu ya, mahal ya. Bu, saya juga setuju loh Bu ya. Sekarang biaya sekolah sangat mahal. Menurut Ibu, yang salah ini sekolahnya, biaya sekolahnya, atau impian Ibu yang salah? Paham ya, teman-teman ya? Hari ini kita nggak bisa menyalahkan biaya sekolah yang tinggi. Tapi yang kita salahkan adalah impian kita, impian anak kita. Kalau Ibu sekarang tidak mau mengeluarkan uang 3 miliar, ya kan 1 miliar sampai 3 miliar. Ya saya boleh nggak kasih saran Bu? Berarti mulai sekarang Bu, kalau anak Ibu dapat nilai jelek, nggak mau belajar, nggak mau ngapa-ngapain, tolong ya Bu, tolong ya, jangan pernah menegur mereka. Biarin aja Bu, ya kan? Karena apa? Biasanya Bu, saya seorang mama juga ya, Dek, sekolah yang rajin ya Dek, pinter ya Dek, good boy ya Dek, pasti Dedek dapat prestasi. Ayo Dek, jangan pernah keluar dari kita, menurut kita mengeluarkan uang 90 juta itu sangat besar, ya kan? Nah, sebetulnya bukan salah sekolahnya, Bu. Ya kan? Yang salah adalah impian kita. Boleh, Bu, Ibu salahkan impian kita ya. Karena kita kan kepingin kan masa depan anak kita bagus karena dia perlu pendidikan. Ya kan? Nah, jadi gimana, Bu? Menurut Ibu gimana? Ibu mau turunkan impian Ibu atau Ibu tetap fokus dengan impian Ibu? Itu Mantap. yang Jadi saya digiring ke situ ya Bu. Iya, gitu, iya kan? Bukan salah sekolahnya, karena memang itu harus keluar uang sekolahnya, gitu. Yang kita salahkan adalah impian kita, gitu loh. Impian anak kita salahkan. Bisa ya, teman-teman ya? Good. Mantap. Jadi digiring berpikir ke arah situ ya. Jadi bukan dananya yang kegedean atau bagaimana, tapi kita balikin impiannya mau kayak gimana nih Bu gitu ya untuk anak-anak kita. Oke, sesi yang luar biasa banget dari tadi 45 menit di awal ditambah dengan pertanyaan, kita udah sengaja lebihin nih untuk pertanyaan Bapak Ibu yang terus masuk. Semoga beberapa pertanyaan tadi termasuk juga sesi presentasi Ibu Vera dengan tips triknya, juga tadi pengalaman kemarin sore tadi udah sempat sharing juga ya Bu ya, closing untuk anak sendiri, kemarin
sore juga baru closing jam 6 sore. Itu benar-benar bisa memberikan pencerahan, enlightenment, dan yang paling pasti jadi senjata nih bahwa kalau Ibu Vera bisa, kita juga bisa segera nih teman-teman ya untuk bisa closing perut cerah. So thank you sekali lagi Ibu Vera. Aduh luar biasa banget. Saya yakin sebenarnya masih pengen denger lebih lama sih, tapi kita masih ada sesi-sesi selanjutnya Thank you, ini Bu Bu Vera. Vera. So terima kasih sekali lagi. Kami juga mau memberikan appreciation ya, sertifikat appreciation untuk kesediaan Ibu Vera boleh berbagi di 2 teritori kami, 4 region. Terima kasih sekali lagi Ibu Vera. Sukses untuk Ibu Vera, sehat-sehat semuanya Thank you. sama keluarga. Sukses. Nanti ketemu lagi ya Bu ya, ada sesi-sesi selanjutnya pasti kita akan undang lagi. Thank you banget Ibu Vera. Thank you semuanya. Dan teman-teman Sukses. boleh dong teman-teman taruh. Thank you. Yes, kirain Ibu masih mau ngomong Bu. Atau ada yang mau disampaikan lagi nih Bu? Boleh Bu, penutup Bu. Oke, Silakan. yang mama-mama yang suka menemani anaknya sekolah gitu ya. Nah, ini kesempatan teman-teman ya. Sekolah sudah dibuka ya. Nah, jadi tahu nggak, tadi pagi saya nemenin anak saya sekolah gitu ya. Nah, jadi saya punya rencana, saya mau mendekati mama-mama gitu ya. Nah, jadi teman-teman pasti banyak cara deh kalau teman-teman sendiri merasa bahwa program Pro Cerah ini adalah is the best, bagus banget. Nah, kalau kita udah merasa ini sangat bagus, pasti tiba-tiba muncul ting 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 gitu ya. Cara aja, banyak cara yang nanti akan Tuhan kasih pada kita hikmat-hikmat itu gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak menguntungkan apa, ya kan bunganya kecil, untungnya kecil apa. Nah, jadi kita juga nggak ada semangat teman-teman gitu loh, ya kan. Otomatis butek otaknya jadinya ya nggak bisa mikir betul. ya. Iya, gitu. Jadi teman-teman mesti yakinin dulu, yakinin program ini luar biasa. Ya. Nah, bila perlu undang minum kopi mama-mama, ya kan. Waktu nganter jemput anak-anak itu ya, aku takdir yuk minum kopi yuk. Nah, gitu ya teman-teman. Enggak apa-apa, keluarin duit. Di sana cerita tentang Pro Cerah, teman-teman. Oke, good job. Mantap. Gak ada mati gaya, nggak mati akal ya Bu ya. Yang penting mindsetnya dulu bahwa Pro Cerah udah is the best, pasti akan muncul dan kita lakukan aktivitas kita gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bu Vera. Luar biasa. Sukses selalu. Yes, mantap, luar biasa, thank you banget. Terus teman-teman boleh tunjukkan virtual reaction teman-teman untuk sharingnya Ibu Vera yang saya rasa luar biasa banget pagi hari ini. Dari hati banget, semua yang keluar dari hati akan masuk juga ke dalam hati tentunya ya.